Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini di pertemuan keempat ya, minggu keempat, kita akan membahas tentang memori eksternal pada mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Di mana tema saat ini untuk pertemuan kali ini adalah memori eksternal. Memori eksternal mempunyai pengertian adalah sebuah atau suatu memori yang terletak di luar memori utama ataupun CPU dan merupakan memori yang bersifat non-volatile. Berdasarkan jenis akses data, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Direct Access Storage Device atau DASD, dan yang satunya adalah Sequential Access Storage Device, di mana Direct Access mempunyai akses langsung terhadap data, dan untuk yang Sequential mempunyai akses data secara tidak langsung. Hanya kebalikan saja ya teman-teman. Untuk yang mempunyai data secara langsung atau akses terhadap data, contohnya apa teman-teman? Ya, betul. Jadi untuk Direct Access Storage Device itu ada yang namanya hard disk eksternal, ada yang namanya flash disk, ada yang namanya floppy, dan yang lain-lain. Sedangkan untuk yang tidak langsung, apa ya? Nah, dia harus melalui proses dulu, misalkan ya, jadi sebuah storage yang tidak langsung, jadi harus diproses dulu ya, misalkan untuk pembacaan CD-ROM dan lain-lain. Itu adalah yang sequential. Sifat-sifat memori eksternal, dari mulai yang secondary memory sebagai storage jangka waktu yang panjang ya. Lalu sifat yang lainnya ada ukuran storage terlalu besar, gigabit, terabit. Lalu ada kecepatan akses lebih lambat dibandingkan RAM. Lalu CPU digunakan oleh eksternal itu sebagai virtual memory. Dan terakhir adalah non-volatile. Secondary memory sebagai storage jangka waktu panjang. Biasanya teman-teman nih kalau habis habis ngedit video atau habis membuat sesuatu, itu biasanya yang jangka waktu panjang ya, dalam arti ini udah nggak dipakai lagi nih dalam waktu dekat, maka teman-teman biasanya akan menyimpannya pada memori yang namanya memori eksternal. Bisa di yang namanya hard disk eksternal, flash disk, yang lain-lain. Kenapa seperti itu? Biasanya untuk mengantisipasi atau mensiasati jumlah atau kapasitas drive kita yang sangat sedikit atau sudah limit. Ukuran storage besar, jelas ketika eksternal digunakan pastinya lebih besar, atau bahkan bisa lebih kecil juga. Nah, namun satuannya pasti besar, nggak seperti dulu kayak floppy itu kan sedikit. Lalu kecepatan akses lebih lambat dibandingkan RAM. Nah, di sini karena dia masuknya sebagai eksternal, maka akan diproses dulu. Oleh CPU digunakan sebagai virtual memory. Virtual memory, misal nih, teman-teman waktu menginstalasi Windows dengan menggunakan flash disk, itu juga termasuk sebagai virtual memory. Ada memori eksternal tentang karakteristik magnetic disk-nya. Yang pertama adalah berdasarkan head atau fixed movable head disk. Lalu ada portabilitas. Lalu ada permukaan magnetisasi, dan yang terakhir adalah banyaknya piringan atau single and multiplanar. Memori eksternal berdasarkan jenis dan bahan itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada magnetic disk, lalu ada magnetic type, lalu ada optical disk. Salah satu magnetic disk yang pertama ada hard disk yang model-model ini ya, besar yang SATA atau ATA. Lalu ada magnetic type atau mungkin bisa dari floppy. Lalu ada kaset zaman dahulu, dan yang terakhir ada optical disk yaitu CDR atau CDRW.
Ini adalah jenis-jenis fisik memori eksternal. Teman-teman mungkin yang nggak asing adalah ini. Lalu ini. Nah, untuk dua ini yang diagonal ke sini ya. Ini udah lama, ini zaman saya mengenal komputer itu sudah bahasanya udah pakai ini. Memori eksternal. Jadi floppy. Karena dulu untuk penyimpanannya sangat sedikit ya. Jadi kita ambil floppy setiap kali ngumpulin tugas. Sekali hilang juga ini floppy. Nah, juga ada yang namanya kaset. Kalau ini saya belum pernah lihat, dalam arti saat saya sudah mengenal teknologi ini sudah mulai punah. Walaupun saat ini masih ada saya. Memori eksternal. Nah, ini salah satu yang lainnya dalam bentuk yang modern, yaitu ada USB, ada micro SD, ada flash disk. Flash disk juga ada peningkatan pengembangannya ya, atau teknologinya berkembang lagi. Lalu ada CD. Oke, sebelumnya ini hampir semuanya lingkarannya bentuknya bulat, yang scroll bulat. Kita memang nggak bisa move on dari, teman-teman mungkin ini ya, kayak harpa, apa itu namanya ya, alat musik yang bentuknya limbingan CD, kemudian dikasih semacam kayak kawat atau pembacanya. Nah, itu juga bentuknya seperti itu. Jadi memang modelnya muter-muter seperti itu, dan membacanya modelnya dia harus digesek juga. Nah, untuk ini sendiri dia sudah menggunakan optikal, jadi teknologi optik. Sistem input output. Kemarin sudah sempat saya singgung untuk input output. Nah, pengertian dari input device yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi memasukkan data dan perintah ke dalam komputer. Contohnya apa teman-teman? Perangkat keras komputer yang berfungsi memasukkan data. Ada yang namanya keyboard, ada yang namanya scanner, ada yang namanya webcam, ada lagi yang namanya mouse, dan lain-lain. Sedangkan untuk output device, yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan. Misalnya printer, itu bukan scannernya yang diambil, yaitu printernya, yaitu output hard file berarti ya, hard filenya. Lalu monitor, yaitu untuk menampilkan data yang telah diolah basis digital. Lalu ada printer, terus apalagi teman-teman, LCD projector, itu juga sama. Sistem input output. Perintah yang diinput ke dalam sistem komputer dan mendapat hasil outputnya setelah pemrosesan adalah sistem input output. Dengan kata lain, di situ meliputi input dulu, lalu ada proses atau pemrosesan, lalu ada saat pemrosesan itu membutuhkan memorial, lalu untuk memori, setelah itu boleh di output atau disimpan ke dalam device storage. Perangkat eksternal dikategorikan sebagai berikut. Human readable, atau yang terbaca oleh manusia. Ada screen, ada monitor, ada printer, ada keyboard. Lalu mesin readable, terbaca oleh mesin, yaitu monitoring dan kontrol, di mana semua itu membutuhkan proses ulang 2 kalinya. Yang ketiga adalah communication atau modem, network interface card, NIC, atau ada juga untuk slotnya VGA dan macam-macam. Struktur interkoneksi. Komputer sejatinya terdiri dari satuan set komponen atau modul. Nah, pada dasarnya komputer ini harus memiliki 3 tipe dasar. Yang pertama ada prosesor, yang kedua ada memorial atau memori, lalu ada input atau output, bahkan bersamaan juga nggak masalah. Nah, yang nantinya berkomunikasi satu sama lain sehingga menghasilkan sesuatu informasi, bentuk pengolahan, dan yang lain-lain. Modul input output. Interface ke prosesor dan memori melalui sistem bus atau perpindahan utama. Yang kedua, interface ke satu atau lebih pada perangkat-perangkat yang ada atau preferensi yang ada dengan link data tertentu.
Fungsi dari modul input-output, yang pertama ada kontrol dan timing. Yang kedua ada komunikasi CPU. Yang ketiga ada device untuk komunikasi. Yang keempat ada data buffering. Yang kelima ada deteksi error. Kontrol dan timing. Kontrolnya apa teman-teman? Bisa dipakai untuk kontrol dan timing. Contohnya adalah mouse. Untuk komunikasi terhadap CPU ada RAM, ada storage sementara, ada device untuk komunikasi, itu juga termasuk RAM, ada interface LAN, NIC, interface Wi-Fi dan lain-lain. Lalu untuk data bufferingnya, dia menggunakan memorinya sendiri untuk semacam paralon ya, jadi kayak ruangnya. Lalu ada deteksi error di output, yaitu monitor atau speaker. Speaker ya teman-teman, ada yang tahu mungkin bunyi beep itu disebabkan oleh speaker yang ada dalam CPU. Jadi kita bisa mendeteksi kerusakan dari bunyi beep. Ada kalau salah 12 bunyi beep yang dulu wajib kita ketahui ya. Ada sekitar 12-an. Dari gitu. Itu karena errornya apa? Itu juga deteksi error. Lalu langkah-langkah penanganan pada input dan output. Yang pertama adalah CPU cek status untuk modul input atau output yang terhubung. Teman-teman ketika menancapkan USB printernya atau kabel data printer, biasanya dia akan ada yang namanya cek status. Input output modul pengiriman status. Jadi setelah dia terhubung dan dinyatakan ready, maka modul bisa mengirimkan statusnya ready. Nomor 3. Lalu nomor 4, modul mengambil data dari device. Ketika kita mau mencetak sebuah file, biasanya kita juga mengambil data dari hard disk atau disket atau floppy atau flash disk. Untuk modul transfer data ke CPU dalam variasi output yang diinginkan itu banyak, ada port PS2, ada port USB, ada port USB-C dan lain-lain. Mode operasi sistem input output. Yang pertama ada terprogram, yang kedua ada instruksi, ada direct memory access atau DMA. Mode operasi sistem input yang pertama ada terprogram. Nah, jadi rule-nya itu udah ada nih. Jadi terancang, benar-benar sudah tahu alurnya, sudah dikonsep alurnya. Maka itu dikatakan terprogram. Terinstruksi, jadi dia hanya untuk memberikan instruksi. Lebih dari ke mouse ya, mouse untuk instruksi ke kanan, ke kiri, di kanan untuk seperti apa, seperti itu. Lalu direct memory, yaitu pada misalkan kita mau ini nih, mau mengeluarkan hasil outputnya, yaitu dengan tadi ya hub file-nya, maka dia akan langsung direct itu langsung dilangsungkan dari memory access. Saluran input atau output. Tujuan dari saluran input atau output adalah sebagai perantara antara CPU memori dengan unit pengontrolan penyimpanan. Saluran akan memberikan perintah, yaitu tes, yaitu menentukan apakah jalurnya pathway yang menuju peralatan tersebut sedang sibuk atau enggak. Teman-teman mungkin sering menjumpai ini dalam kasus ngeprint di percetakan yang bareng komputernya banyak, jadi nunggu ngantri, ini juga sama di tes. Lalu setelah selesai dia akan di startup, start jalan, boleh mengirimkan, boleh mengeluarkan. Mengirimkan yaitu input, mengeluarkan adalah output pada peralatan tertentu. Hal pada peralatan tertentu, yaitu menyesuaikan kondisi, apakah dia masih layak jalan, apakah dia harus memproses atau dia harus memulihkan dulu registrasi. Teman-teman, ada quote untuk pertemuan kali ini, yaitu gunakanlah teknologi untuk kebaikan umat manusia dan jadikan teknologi di atas segala. Ini sering kita jumpai dan ini memang diutamakan pada pemrograman robot, karena pada dasarnya realisasi algoritma dan macam-macam itu ada di otak. Nah, untuk robotik sendiri atau pembuatan prosesor sendiri, ini sangat penting dan sangat berpengaruh. Oke, ketika nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di dalam komentar, dan kemudian saat kita
luring atau hybrid atau daring, hybrid atau branded, maka kita bisa diskusikan pertanyaan teman-teman yang nantinya akan saya kumpulkan dulu menjadi satu. Dan nantinya juga sama, ketika pertanyaan itu unik dalam arti mempunyai bobot, kemungkinan itu akan saya gunakan sebagai soal ujian. Jadi teman-teman tonton video saya sampai selesai, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like. Nah, untuk presensinya juga di Sepada ada, di YouTube sini juga ada. Silakan tinggalkan nama atau NPM saja. Kalau NPM jangan sampai menggunakan nama lengkap ya, namanya nama panggilan saja, jadi agar aman. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, silakan tinggalkan NPM. Begitu teman-teman, untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan. Nah, ini juga saya sudah meringkasnya seringkas mungkin agar bisa irit kuota ya teman-teman, seperti itu. Akhirnya saya tutup perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.